Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Mbah Pi, selaku owner dari Miresik Cabdokar. Di sini saya ingin cross-check atau mengklarifikasi dengan adanya berita-berita yang beredar. Setelah saya cek di pasar-pasar, ternyata ada beberapa fitnahan yang dilontarkan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan adik saya. Jadi ini ceritanya. Saya produksi mie ini dari tahun 2014. Dan waktu pandemi saya tidak produksi sekitar 2,5 tahun. Setelah itu saya mulai bangkit lagi dan mulai produksi lagi. Nah, ini adalah mie gluten free yang terbuat dari tepung tapioka dan cassava yang dibantul terkenal dengan nama mie letek. Namun di sini saya beri nama mie resik Cabdokar. Resik karena kita produksinya sudah pakai mesin, dokar adalah doa dan karya. Ini ada filosofinya. Jadi begini, setelah pandemi saya produksi lagi, saya cek di pasar, ternyata ada beberapa fitnahan yang katanya saya sudah bangkrut, mie dokar sudah bangkrut dan tidak produksi lagi dan diteruskan oleh adiknya. Nah, ini tidak benar karena saya adalah anak yang paling bontot atau ragil, saya tidak mempunyai adik. Ya, saya 5 bersaudara, saya adalah paling bontot, tidak mempunyai adik. Dan ada lagi yang mengatakan mie dokar itu sudah tutup dan tidak produksi lagi. Itu juga fitnahan yang tidak benar. Maka saya langsung aja berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menfitnah saya, yang katanya mengatakan sudah bangkrut dan sudah tutup. Karena saya percaya pada Tuhan yang kuasa, yang mencipta saya dan mencipta semua umat di dunia, bahwa apa yang dikatakan itu akan dituai sendiri oleh orang-orang yang suka mitnah itu. Saya semakin difitnah akan semakin menjadi berkah. Saya dihujat akan semakin menjadi berkat. Itu tujuan hidup saya. Jadi bagi para pencetus framing kebencian, saya berterima kasih karena dengan adanya framing kebencian saya semakin berhati-hati dan saya semakin maju usaha saya berkat framing kebencian panjenengan. Jadi apa yang Anda doakan kepada saya tentang kejelekan, saya mohon kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus, untuk merubah kebencian itu menjadi kesenangan dari kecintaan. Jadi orang-orang yang oleh orang yang tidak suka penfitnah tadi supaya di framing supaya benci kepada saya, tapi orang semakin mencintai dengan saya. Bisa melihat rekam jejak saya di YouTube saya Mbah Pi Official, bahwa di situ saya suka menolong orang dan berbagi ilmu secara gratis. Ya, jadi apa yang diframingkan itu nanti akan terkuliti sendiri oleh adanya kebenaran, dengan adanya saksi-saksi yang orang-orang yang sudah dekat dengan saya, orang-orang yang sudah saya tolong nanti akan bicara sendiri. Nanti kebenaran itu akan bicara. Dan waktu yang akan membongkar semuanya. Ya, hal ini perlu saya sampaikan karena semakin orang semakin menohok cara berpikirnya terlalu dangkal ya. Jadi tidak profesional. Oknum yang tidak profesional itu menframing supaya orang-orang itu menaruh kebencian. Ya, itu sebenarnya tidak baik dan tidak benar. Mungkin acaranya dia begitu, tapi di dalam hidup saya tidak begitu. Saya diajarkan oleh orang tua saya supaya orang itu hidup supaya menjadi berkah bagi sesama. Dan saya lahir dari orang yang tidak punya. Jadi apa yang saya sombongkan itu tidak ada ya. Ya, yang saya mau pamerkan itu tidak ada. Ini hanya semuanya titipan Tuhan yang perlu saya berbagi kepada sesama. Ini ya. Jadi semakin hari semoga usaha saya semakin
menjadi berkat dan juga semakin berkembang dengan adanya Crosscheck ini, supaya saya tidak butuh pembelaan, tapi saya hanya mengungkap kebenaran bahwa apa yang dikatakan di pasar-pasar itu tidak benar. Tapi saya cukup berterima kasih karena apa? Karena saya juga semakin bisa menemukan jati diri saya, ya. Dan saya percaya bahwa waktu nanti akan membongkar siapa yang kebenaran dan kebatilan itu akan terbongkar dengan sendirinya oleh waktu. Tinggal menunggu waktu, ya. Seandainya waktu itu terjadi, jangan menyalahkan orang yang telah difitnah, tapi salahkanlah diri sendiri dan butuh introspeksi, ya. Berbisnis butuh skill yang profesional, bukan dengan menjudge orang lain akan menjadi lebih favorit atau lebih top. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Rezeki sudah ada yang ngatur. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak tidur, mboten sare, ya. Mungkin dengan cara-cara itu akan mendapatkan keuntungan yang besar, tidak. Nanti endingnya malah yang menikmati orang lain. Apa yang kau cari mati-matian? Harta di dunia ini tidak akan kau bawa mati, tapi kebaikan yang kau berikan kepada orang lain, itulah yang akan dibawa sebagai bekal perjalanan abadi. Ya, mungkin begitu kata-kata bijak dari saya. Silahkan melihat YouTube saya dan silahkan subscribe dan juga like, komen. Nanti dari komen itu akan membenahi pribadi saya, dan semoga saya akan lebih percaya diri lagi dan lebih bisa menemukan jati diri, ya. Semoga Anda semua, kalian semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, selalu diberkati oleh Tuhan dalam keadaan sehat, selamat, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sampai jumpa. Salam waras, cerdas tanpa batas. Terima kasih.